singkat itu didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar atau tidak melaksanakan perintah. Dari definisi perbuatan pidana itu apakah termasuk juga atau mencakup mengenai pertanggungjawaban pidana? Hukum pidana Indonesia tidak menyatukan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kita mengenal paham dualistis dan bukan paham monistis, yang mana dalam paham dualistis di dalam definisi perbuatan pidana tidak meliputi pengertian atau definisi dari pertanggungjawaban pidana. Kalau memang seperti itu, apa definisi dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri? Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang dia merujuk pada 3 kemampuan. Kemampuan yang pertama bahwa si pelaku itu menyadari perbuatan dan akibatnya. Kemampuan yang kedua, pelaku itu menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Dan yang ketiga, ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut, dia berada dalam kebebasan kehendak. Dilihat dari sudut hukum pidana, maka timbullah pertanggungjawaban pidana. Dari definisi itu, apakah juga meliputi mengenai kesalahan? Kalau kita melihat definisi mengenai kesalahan secara singkat, diartikan sebagai pencelaan yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang dia lakukan yang seharusnya bisa dihindari. Kesalahan adalah elemen utama dari pertanggungjawaban pidana. Tetapi kesalahan ini juga mempunyai beberapa pengertian. Kesalahan dalam arti yang luas, dia ekivalen dengan pertanggungjawaban. Kesalahan juga bisa diartikan sebagai bentuk kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan, sementara kesalahan dalam pengertian yang sempit adalah salah satu bentuk dari kesalahan itu sendiri yang biasanya kita sebut dengan istilah kealpaan. Kalau memang seperti itu, bagaimana hubungan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia? Hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan perbuatan pidana, seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana. Masih dilihat apakah orang tersebut dapat ataukah tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun tidak sebaliknya, ketika seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka sudah barang tentu dia melakukan perbuatan pidana, maka pada ujungnya dia akan dijatuhi pidana. Dari definisi tadi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, apakah untuk menyatakan seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana dan orang itu mampu atau dapat mempertanggungjawabkan pidana tersebut sehingga dijatuhi pidana, motif seseorang menjadi suatu hal yang prinsip untuk dibuktikan? Majelis yang mulia, pertanyaan ini sebetulnya pernah diutarakan oleh penyidik ketika diperiksa. Tapi saya katakan beginilah, nanti ketika dalam persidangan saya akan menjelaskan ketika pertanyaan soal motif. Ada 5 hal yang ingin saya terangkan persoalan motif. Kalau kita membuka kamus bahasa Indonesia, motif itu berarti dorongan, latar belakang seseorang melakukan sesuatu. Sesudah motif, ada yang namanya kehendak atau kemauan untuk melakukan perbuatan tersebut. Artinya ada perbedaan antara kehendak, antara motif dan kehendak. Itu yang pertama. Yang kedua yang mulia, harus dipahami bahwa salah satu bentuk kesalahan itu adalah kesengajaan. Yang disyaratkan dalam kesengajaan itu adalah weten, mengetahui, and willen, menghendaki. Sama sekali dia tidak memasukkan motif sebagai syarat dari
kesengajaan. Kendati pun ada corak kesengajaan yang menghendaki motif. Yang ketiga yang mulia, yang ingin ahli jelaskan dari persoalan motif ini, hukum pidana Indonesia ini adalah anak kandung hukum pidana Belanda. Di dalam hukum pidana Belanda, ada dua teori mengenai kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan secara psikologis. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan secara deskriptif normatif. Kesalahan psikologis ini penganutnya diajarkan antara lain oleh Simons, sementara kesalahan deskriptif normatif ini diajarkan oleh Pompe. Karena itu dia mengatakan kesalahan itu pada hakikatnya adalah normenvertreding. Normenvertreding itu adalah pelanggaran norma. Ketika hukum pidana ini dia masuk ke Indonesia, saya kira majelis yang mulia, penuntut umum maupun penasihat hukum, ketika kita belajar hukum pidana, kita mengenal satu nama yang namanya Mulyatno. Mengapa ini penting ahli kemukakan? Kebetulan saya dari Universitas Gadjah Mada, penasihat hukum lulusan UGM, ini penuntut umum mahasiswa saya juga lulusan UGM, jadi kita kawan seperguruan. Hanya saja harus memahami betul apa yang dikatakan oleh guru besar kita. Ketika itu diadopsi di Indonesia, yang mulia, Mulyatno melepaskan kesalahan secara psikologis. Yang digunakan adalah kesalahan secara normatif deskriptif. Ini pertama kali dikemukakan dalam pidato pengukuhan Mulyatno sebagai guru besar hukum pidana dalam upacara di Senatalis Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1955. Dan sejak itu merubah praktek hukum di Indonesia maupun dari segi teoretik. Mengapa? Karena deskriptif normatif itu dia hanya ketika satu perbuatan memenuhi unsur delik dan perbuatan itu yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang selesai. Deskriptif normatif meletakkan motif itu di luar persoalan perbuatan pidana. Mengapa Mulyatno mengemukakan ini yang mulia? Jangan lupa bahwa Mulyatno itu selain seorang guru besar hukum pidana, dia juga adalah jaksa agung muda. Sehingga pola pikir yang dikemukakan oleh Mulyatno, dia mempermudah dalam lapangan penuntutan. Apa yang dikemukakan oleh Mulyatno itu bukan sesuatu yang asal maunya Mulyatno, tetapi dia mengikuti yang tadi ahli katakan, mengikuti pendapat Pompe. Bahwa yang dianut adalah deskriptif normatif. Dan sejak itu dikemukakan yang mulia, dalam praktek pengadilan di Indonesia yang digunakan adalah deskriptif normatif. Sebab kritik Pompe terhadap Simons ketika menggunakan kesalahan dalam pengertian psikologis, maka setiap pengadilan menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan, maka dia harus mendatangkan seorang psikiater untuk menentukan apakah orang ini mampu bertanggung jawab ataukah tidak. Itu dianggap terlalu rumit, sehingga digunakanlah deskriptif normatif. Yang keempat yang ingin ahli jelaskan yang mulia, kalau toh digunakan ajaran kesalahan secara psikologis, tetap motif itu adalah sesuatu yang berada di luar perbuatan pidana. Motif itu dipakai sebagai hal yang meringankan atau memberatkan. Tegasnya, motif itu bukan suatu bestandil, bukan suatu elemen dari perbuatan pidana. Yang kelima, tadi ahli jelaskan bahwa untuk melihat apakah motif itu ada ataukah tidak, kita harus melihat pada suatu rumusan delik karena ada kesengajaan yang menghendaki motif. Demikian yang mulia. Baik, saudara ahli, tadi Anda terakhir mengatakan ada kesengajaan yang menghendaki motif dan itu tidak terlepas dari rumusan delik. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut maksud itu apa? Begini yang mulia, kita belajar, kita semua fakultas hukum, di semester 2 kita belajar mengenai asas-asas hukum pidana. Di situ kita mengenal